理念に基づく争いならば、全くの無意味ではありません。皆さんの考えは、後ほど聞かせてもらいます。Ya, ini enforcer, tertarik mobilnya, kamu di tangan yang tepat. Aku bakal jelasin di mana bagusnya operator ini. Yuhu, di video kali ini aku bakal membahas operator bernama enforcer. Enforcer adalah spesialis pusher bintang 5 yang berasal dari Laterano. Spesialis kelas pusher punya keunikan di attack-nya bisa menyerang semua musuh setara yang bisa diblok. Ya, semua. Jadi semacam AoE Guard versi spesialis. Lalu pusher juga bisa ditaruh di range style. Karena operator bintang 5, enforcer cuma punya satu talent, yaitu mengabaikan 90 defense ketika menyerang musuh dengan berat 3 ke atas. Itu 90 defense karena aku nggak ambil potensialnya. Nah, kalau kamu ambil potensialnya, elite satunya defense yang diabaikan naik jadi 110. Kalau elite 2, talentnya naik jadi mengabaikan 180 defense. Kalau ambil potensial, naik jadi 200. Talentnya cuma kepakai pas normal attack aja, karena semua skillnya nggak ada penambahan attack. Jadi talentnya ngebantu nyicil damage tipis-tipis sebelum skill aktif. Cuma ketentuannya harus musuh yang beratnya 3 ke atas, yang mana itu musuh elite dan boss. Secara statistik, kelebihannya ada di defense tinggi buat ukuran spesialis. Kalau kekurangannya di pick cost lumayan besar tapi bisa ditutupi dengan potensial dari event. Cara potensial yang paling berguna pot 5 dan 6. Pot 5 menaikkan defense yang diabaikan sebanyak 20 defense. Lalu pot 6 mengurangi DP cost-nya dari awalnya 20 jadi total 17 DP. Menuju skill. Skill 1, serangan berikutnya mendorong musuh ke arah serangan attack dengan level dorong sedang, lalu musuh bakal kena efek stun kalau didorong kena tile yang lebih tinggi. Skill ini punya biaya SP 6 di level 7 menjadi 5 di Mastery 3. Skill auto aktif. Skill ini skill AFK-nya Enforcer. SP cost-nya kecil dan level dorongan juga sedang. Keunikan skill ini ada di musuh bisa didorong ke arah enforcer diarahkan. Jadi bisa diatur mau didorong ke arah mana musuhnya. Lalu bisa ngasih stun juga, tapi lumayan kondisional, karena harus didorong ke tile yang lebih tinggi. Lanjut ke skill 2-nya, mendorong semua musuh yang ada di range attack dengan level signifikan sekalian di stun. Durasi stun bertambah kalau kena tile lebih tinggi. Kalau musuh yang didorong kena musuh lain juga kena efek stun. Punya biaya SP 20 di level 7, jadi 17 di Mastery 3. Ini range attack-nya. Skill ini skill utama Enforcer. Tugasnya skill ini nge-stun musuh. Dorong musuh, stun. Musuh kena tile yang lebih tinggi, stun. Musuh kena musuh lain, stun. Keunikan dari skill 1 juga ada di skill ini, yaitu mendorong ke arah enforcer menyerang. Karena level dorongnya signifikan, musuh kroco gampang didorong ke lubang atau mengarahkan musuh ke tile yang lebih tinggi biar bisa di damage enforcer sendiri atau operator lain. Kekurangannya tentu saja tidak ada penambahan attack selama skill aktif. Untuk modul, level 1-nya mengembalikan 50% DP cost kalau di retreat ketika Enforcer di-deploy di range style. Lalu level 2 dan 3 mengupgrade talent pengabaian defense, nambah 80 di level 3. Modulnya bagus kalau kamu sering pakai Enforcer, cuma ya tetap kondisional pengaktifannya kalau kamu mau buka langsung sampai level 3. Base skill satunya kalau ditaruh di reception room, kecepatan dari clue nambah 10%. Lalu base skill 2-nya kecepatan cari clue bertambah jadi 35% dan konsumsi moral per jamnya nambah 2.
Apakah Enforcer worthy build? Mungkin. Nilai lebihnya ada di bisa ngasih efek stun di 2 skillnya, dan bisa ngedorong musuh ke arah yang diinginkan. Kekurangannya ada di semua skillnya cuma bisa mendorong dan nge-stun, tapi nggak ngasih damage tambahan. Agak disayangkan karena V-Eater bahkan So bisa dorong sekalian ngedamage. Mungkin ngasih efek stun sekalian ngedamage itu masuk ranah bintang 6. Mungkin loh ya, entahlah. Dan kalau mau ngeluarin performa terbaik Enforcer, itu harus nyari range style dan high tile biar stun tambahannya aktif atau durasi stun bertambah. Jadinya perlu penyesuaian di mana Enforcer ditaruh dan kemana arah musuh mau didorong. Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Kutub. Kalau ada salah, pendapat lain, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini, kalau enggak juga enggak apa-apa. Bye!